Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Aditya Findra dengan NIM akhir 098. Saya dari kelompok 15C. Dan teman saya Muhammad Utunggal Asrin dengan NIM 122210105 dari kelompok 15C. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan kepada teman-teman, bapak dan abang-abang untuk perhitungan balok. Nah, untuk perhitungan balok itu kita tuh dari awal tuh udah harus tahu prelim kita ya guys ya. Untuk prelim itu di soal ya, kelompok kita mendapatkan X itu adalah 5, Y adalah 4. Nah, kan 5.000, 4.000, dan untuk ketinggian sendiri itu 4,5. Nah, untuk carinya itu untuk balok tuh untuk sisi H dan B itu ada terbagi dua, ada yang menerus satu sisi dan ada juga yang menerus dua sisi. Nah, untuk kita mendapatkan yang mana kita pakai itu kita coba dulu hasilnya satu-satu. Yang pertama itu menurut satu sisi. Nah, untuk menurut satu sisi itu rumusnya itu sesuai dengan SNI yang telah ada. Itu tuh dimana lebarnya itu panjang dari bentang kita itu dibagi dengan 18,5. Nah, maka dapatkan hasilnya itu 21,622. Nah, kan 21,622 kan nggak ada kalau kayak dengan ukuran segitu. Jadi kita bulatkan dengan kelipatan 5. Kan kelipatan 5, 21 tuh yang paling dekat kan 25. Jadi 21 nih menjadi 25. Nah, itu juga yang menerus dua sisi. Untuk menerus dua sisi itu rumusnya itu ini panjangnya itu dibagi dengan 21. Mana panjangnya satu lagi itu adalah 4 dibagi dengan 21. Nah, itu dapatkan hasil dengan 190,47. Nah, jangan lupa itu tuh dalam hasil milimeter ya guys ya, bukan yang meter. Nah, dapatkan hasilnya itu 19,048. Nah, kan karena dibulatkan jadi kelipatan 5, maka dapatkanlah hasilnya itu 20. Tapi yang mana kita pakai? Jadi kita yang pakai itu adalah yang tinggi. Nah, yang tingginya berapa Nah, 25. Udah, kita dapatkan 25. Kita pakailah untuk tinggi ini 25. Nah, terus untuk yang lebar balok itu masing-masing kita hitung. Rumusnya gimana? Untuk lebar balok itu sendiri itu adalah sepertiga dari tinggi dari balok tersebut. Nah, yang pertama yang dari terus satu sisi. Sepertiga dari 25 itu dapatnya 8,333. Sedangkan sepertiga dari 20 itu dapatnya 12,5. Nah, kita bulatkanlah dari 83 sama 12,5 itu kekuatan 5 ke atas. Yang satu dapatnya 10 dan satu yang lagi dapatnya 15. Nah, jadi balok yang akan kita pakai itu adalah 25 kali 15. Nah, inilah untuk perhitungan balok yang harus kita hitung itu adalah yang pertama ada desain lentur, desain geser, desain dan juga desain torsi. Nah, ini kesimpulan untuk semuanya. Nah, untuk desain lentur pertama itu kita harus masukkan panjang balok, lebar balok, dan tinggi balok. Ini dari punya kita ini berapa kan panjang balok kita yang L kan 4000. Nah, kan lebarnya kita pakai kan 20. Nah, dan 25. Nah, terus ini rumus-rumusnya ini udah ketentuan dari SNI ya guys ya. Jadi kita tinggal menyesuaikan apakah ada oke dan tidak oke. Nah, sedangkan untuk gaya dalam ini kita dapatnya itu dari etaps yang udah kita bikin sebelumnya, MU tumpuan, MU lapangan, sama PU. Nah, di sini saya udah masukin nilai-nilai gaya dalam saya. Nah, untungnya pas saya saat mengerjakan masukkan nilai MU, untung sudah saya rekor. Nah, jadi sekarang kita analisis dari hasil rekor yang sudah saya kerjakan tadi. Nah, pertama kan kita tuh pergi ke from properties awalnya. Nah, di from properties tuh kita kan memakai balok yang 20 kali 25. Nah, di situ kita add new copy untuk membedakan yaitu balok Y sama balok X, yang dimana bentang X yang kita pakai itu awalnya itu 4. Awalnya 4, emang 4. Bentang X-nya itu 4. Dan juga kita buat lagi yang bentang Y-nya itu 5. Nah,
setelah kita masukkan bentangnya, kita close, kita bikin alt story, terus kita blok nih balok-baloknya satu persatu. Nah, yang pertama sisi yang di atas. Terus di tengah sama yang di sisi akhirnya, sisi kalau di sini kanan ya, kalau dilihat di 3D. Nah, setelah kita blok, kita ntar pergi ke assign. Kenapa pergi ke assign? Kita nih mau melihat penamaannya. Nah, kita masukkanlah tadi yang udah kita bikin, bentang X-nya 4 sama bentang Y-nya 5. Nah, setelah kita masukin bentang X-nya sama dengan 4, kita lock dan kita start. Nah, kan jadi ini nih, bergelombang. Nah, setelah itu kita Ctrl T. Nah, Ctrl T itu kita pergi ke analysis result, pergi ke elemen output, terus pergi ke frame output. Nah, kita centang tuh yang tabel elemen force yang beam, karena kita mau menghitung perhitungan baloknya kan. Jadi kita harus tahu data-data pembebanan di baloknya. Nah, setelah keluar, kita ekspor datanya ke Excel. Nah, ini kan udah ada nih di Excel. Nah, untuk yang pertama tuh kita filter Excelnya, guys. Nah, ini hasil yang udah kita filter. Ntar filter, habis di filter tuh ntar kita centang tuh nanti yang kita lihat. Ntar lagi videonya. Ini LFFD nya. Nah, setelah kan udah kita filter. Nah, kita filter tuh buat pergi ke output ininya, ke nih output cache, dimana ntar kita filter cuman yang kita centang di output output cache itu cuman LRFD. Apa tuh LRFD? Itu tuh di video sebelum itu adalah pembubanan pada balok-baloknya. Ya, jangan lewatkan lah LRFD. Nah, setelah kita uncentang yang tidak kita perlukan, nah jadilah udah terurut dari LRFD yang 1 sampai tadi tuh LRFD ke 5 terakhir. Nah, untuk pertama tuh kita tuh harus tahu
angka terkecil dari LRD yang pertama. Kan di sini kan nomor 0,1 dan yang terbesar itu 4,9. Nah, kita tuh di 0,1 4,9 tuh gunanya buat kita tuh untuk merange station kita. Tapi kita nge-range itu bukan dari 0,1 sampai 4,9, melainkan dari sesudah 0,1 dan sebelum 4,9. Kalau di sini nih 0,48 dan juga satunya lagi 4,5. Nah, agak kekencangan. Nah, setelah kita tahu kan, kita pergi lagi ke station, kita filter tuh berapa yang di atas tuh, yang station tuh itu less than. Nah, kurang dari kan. Nah, terus yang di bawahnya itu greater than, besar dari. Nah, jangan lupa yang ini kita pindahin ke OR. Kan yang di awalnya itu kan di bawah 0,1 kan nih 0,48 kita dapatnya. Nah, sedangkan yang sebelum 4,9 kita dapatnya 4,5 ya. Oh, ini udah di short di video aja lah. Nah, setelah itu barulah kita okekan. Nah, setelah kita okekan, keluarlah tuh 0,1 4,8. Bentar. Nah, barulah kita dari M3 ini untuk di list, di shortlist gitu. Yang mana-mana aja. Nah, kan dapat tuh M3 paling atas tuh min 25. Nah, M3 itu ntar masuknya ke dalam MU tumpuan. Nah, ke MU tumpuannya kita ganti yang sudah kita dapatkan berapa. Nah, masukkan. Dapatnya min 25,7656. Itu M tumpuan negatif. Sedangkan MU tumpuan positif itu tuh nilai absolut dari MU tumpuan negatif. Nah, kita langsung ke Excel aja nih. Itu tuh nilai absolut dari F23 MU tumpuan negatif. Nah, biar Baik, Bapak, Abang, Kakak, dan teman-teman sekalian, di sini kita lanjut rubah tabel P dari largest to smallest. Kemudian kita copy nilai P tersebut yang teratas ke dalam bagian desain geser, lalu di bagian VU tumpuan. Kemudian di sini pilih di station, number filter, lalu rubah menjadi greater than or equal dan is less than equal. Lalu kita pilih V2 sort to largest from to the smallest, kemudian copy. Di sini kita masukkan ke dalam VG tumpuan. Lalu kembali lagi untuk di tabel outputnya. Di sini kita select hanya untuk di bagian LRFD mulai dari 1.1 hingga 5.3. Lalu di station pilih number filter lagi. Di sini kita rubah
yang tadinya OR menjadi AND, kemudian OK. Selanjutnya kita akan memasukkan MU lapangan yang dimulai dari rubah M3 set from smallest, kemudian copy nilai teratas, lalu masukkan di dalam kolom MU lapangan minus. Dan untuk MU lapangan plus kita rubah M3 nya set from largest, lalu copy ke dalam kolom MU lapangan plus. Lalu di bagian V2, di sini kita sort largest to smallest lagi, kemudian copy, kita masukkan ke dalam VU lapangan. Kembali lagi ke desain lentur. Di sini untuk nilai T kita sort largest to smallest, pilih nilai teratas kemudian copy, lalu kita masukkan ke dalam tabel gaya dalam. Di sheet kalau desain torsi, lalu paste. Dan di sini dapat diketahui bahwasanya tidak perlu untuk adanya tulangan torsi. Kembali lagi ke desain lentur. Di sini kita pastikan bahwasanya panjang balok, lebar balok, dan tinggi balok tersebut sesuai dengan soal tugas besar beton. Lalu kuat betonnya di sini menjadi 22 MPa, dan panjang serta lebar kolomnya sebesar 400 mm. Dan untuk mendapatkan nilai kecocokannya, di sini kita coba untuk rubah jumlah tulangan negatif tumpuan menjadi 2. Dan untuk diameter bautnya dicoba lagi, kemudian dapatkan nilai 16. Sini lapangan negatifnya kita coba lagi dengan nilai N2, kemudian diameter baut 22 serta jarak bersih antar tulangannya 16. Dicoba hingga mendapatkan nilai OK. Di sini kita dapatkan nilainya menjadi 2, jumlah tulangan negatif tumpuannya, kemudian diameter bautnya 20, lalu jarak bersih antar tulangannya 60.
Di sini setelah untuk mendapatkan nilai yang oke semuanya di bagian desain luntur, lanjut menuju desain gesernya. Hal yang sama di sini kita lakukan pada penulangan geser, yaitu mencoba memasukkan angka-angka tersebut mulai dari jumlah kakinya 4, kaki penulangan geser dengan jarak spasi 100. Selanjutnya di sini kita cek dimensi penampangnya, yang mana di sini masih belum mendapatkan hasil yang bagus. Kita coba lagi mulai pengecekan kebutuhan tulangan torsinya. Baiklah, berikut ini
kesimpulan yang kita dapatkan bahwasanya syarat gaya dan geometrinya telah oke, lalu kapasitas lenturnya telah oke, kapasitas gesernya telah oke, dan kapasitas torsinya sudah mencapai oke juga, sehingga hasil yang didapatkan maksimal untuk menahan beban yang ada. Sekian dari saya, Muhammad Tutung Basrin dengan NIM 105. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.